wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur karya ilmiah atau tulisan ilmiah. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang proses menulis atau membuat tulisan ilmiah. Bagaimana sih menulis atau membuat tulisan ilmiah? Baik tulisan ilmiah yang ditujukan untuk kompetisi atau karya tulis ilmiah kompetitif ataupun karya tulis ilmiah yang dibuat non-kompetitif atau tidak untuk kompetisi, semuanya memiliki proses penulisan. Jadi penulis tidak serta-merta langsung menulis, tetapi ada proses yang harus diikuti supaya menghasilkan tulisan ilmiah yang baik. Nah, apa saja yang harus dipenuhi atau dilakukan ketika membuat atau menyusun tulisan ilmiah? Yang pertama adalah membaca, lalu yang kedua adalah proses pra-menulis, lalu berikutnya menyusun draft, merevisi draft, dan kemudian menyunting hingga proofreading draft dari tulisan ilmiah. Nah, sebelum membuat tulisan ilmiah, yang pertama yang harus dilakukan adalah membaca, karena tidak mungkin seorang penulis mampu membuat tulisan ilmiah tanpa melakukan pembacaan atau membaca terlebih dahulu. Nah, sebenarnya membaca itu sederhana atau simple. Kalian harus menentukan dulu tujuan membaca. Ketika kalian sudah menetapkan tujuan membaca adalah untuk menulis, maka hal-hal yang harus kalian lakukan atau strategi membaca yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pratinjau atau preview, lalu yang berikutnya adalah sorotan atau highlighting. Apa sih yang dimaksud dengan pratinjau dan apa sih yang dimaksud dengan sorotan atau highlighting? Kenapa seorang penulis yang melakukan pembacaan atau melakukan proses membaca itu harus melakukan pratinjau dan juga melakukan sorotan atau highlighting? Dua proses ini atau strategi ini akan membantu penulis dalam menyusun tulisan ilmiah. Bagaimana kontribusi sorotan dan juga pratinjau membantu penulis untuk menulis karya tulis ilmiah? Mari kita bahas satu per satu. Membaca untuk menulis itu berbeda dengan membaca untuk hiburan. Membaca untuk menulis itu harus diperhatikan hal-hal atau poin-poin tertentu yang harus diambil oleh penulis. Sedangkan membaca untuk tujuan yang lain, misalnya untuk tujuan hiburan, itu tidak perlu melakukan sorotan ataupun melakukan proses yang lain seperti misalnya pratinjau. Dalam proses membaca terjadi interaksi antara teks dan juga pembaca, di mana pembaca dalam hal ini adalah seseorang yang sedang ingin membuat tulisan ilmiah lalu kemudian melakukan proses pembacaan. Pembaca memiliki karakter dan juga latar belakang tersendiri, di mana interaksi antara teks dan juga apa yang dibaca akan saling mempengaruhi satu dengan lain. Untuk itulah seorang yang sedang membuat tulisan ilmiah lalu melakukan proses membaca harus melakukan pratinjau dan juga highlighting. Pratinjau dan sorotan akan membantu penulis untuk menemukan gagasan utama. Bagaimana cara melakukan preview atau pratinjau, yaitu dengan teknik skimming. Di sini adalah contoh bagaimana teknik skimming untuk mencari gagasan utama. Lalu kemudian selanjutnya highlighting atau sorotan. Sorotan bisa dilakukan dengan cara menggarisbawahi gagasan utama atau poin yang penting di dalam sebuah teks, atau bisa juga memberikan tanda yang lain seperti lingkaran dan mana sebagainya. Kenapa demikian? Karena apa yang kalian beri tanda di dalam teks akan membantu kalian ketika menuliskan atau membahas satu topik yang nantinya ditulis di dalam karya tulis ilmiah. Setelah melakukan pratinjau dan juga sorotan di dalam proses menulis, yang selanjutnya yang paling penting adalah proses menulis. Tapi sebelum menulis, kalian harus melalui proses pra-menulis. Pra-menulis adalah proses yang dilakukan sebelum seseorang membuat karya tulis ilmiah. Kenapa harus melalui proses pra-menulis? Karena menulis itu kompleks, menulis itu butuh satu strategi, dan pra-menulis merupakan strategi yang sangat tepat yang bisa dilakukan atau diterapkan oleh penulis. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan di dalam kegiatan pra-menulis? Yang pertama adalah menentukan topik, yaitu topik umum, kemudian khusus. Tidak semua penulis bisa langsung merumuskan topik khusus.
biasanya seorang penulis akan berangkat dari gagasan umum atau gagasan besar. Misalnya ada satu gagasan mengenai pandemi atau COVID-19. COVID-19 ini terlalu umum topiknya ketika ingin dituliskan di dalam karya tulis ilmiah, maka seorang penulis harus merumuskan topik yang khusus terkait dengan COVID-19. Misalnya dampak atau pengaruh COVID-19 pada resensi ekonomi di Indonesia misalnya. Setelah menemukan topik, untuk mengalirkan ide, seorang penulis bisa melakukan brainstorming atau curah pendapat. Curah pendapat bisa dilakukan dengan teman ataupun dengan mentor dan lain sebagainya. Ketika melakukan proses curah pendapat, ada baiknya menulis gagasan-gagasan yang muncul selama sesi curah pendapat ke dalam jurnal yang disebut sebagai journal writing. Nah, bisa kalian lihat ini adalah contoh journal writing. Dalam journal writing tentu kalian akan menuliskan pokok-pokok atau ide-ide yang telah didapatkan dari proses curah pendapat. Setelah melakukan brainstorming, curah pendapat, dan pra menulis lainnya, maka yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah menyusun kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini dibuat oleh penulis untuk mengalirkan ide pada tulisan agar tulisan yang dibuat mengalir dengan sistematis dan terstruktur. Kari 2019 menyebut kerangka tulisan sebagai karangan atau outline yang merujuk pada proses merencanakan kegiatan menulis dengan menyusun garis besar tulisan yang nantinya akan ditulis atau dikembangkan supaya tulisan tersebut bisa mengalir dengan padu dan juga teratur. Nah, contoh dari kerangka tulisan adalah sebagai berikut, bisa dilihat di layar. Yang pertama mungkin topik yang diangkat oleh penulis adalah tentang literasi masyarakat Indonesia, khususnya difabel. Apa saja yang harus dituliskan di dalam karya tulis ilmiah? Nah, kalian bisa menuliskan kerangkanya dahulu. Bisa dilihat dalam contoh kerangka yang dibuat. Yang pertama ada satu topik umum, yakni pendidikan, lalu kemudian dispesifikkan atau dirumuskan secara khusus pendidikan itu seperti apa. Kalian bisa mengambil ilustrasi definisi pendidikan dari UNESCO misalnya. Lalu kemudian hakikat pendidikan bagi warga negara itu seperti apa sih gitu. Lalu kemudian topik besar yang selanjutnya literasi. Literasi itu apakah eksklusif atau inklusif? Apakah literasi yang selama ini itu sudah mencakup untuk masyarakat yang luas, awas, dan juga difabel? Lalu terkait dengan masalah utama tentang literasi difabel, kalian harus menambahkan apa sih yang dimaksud dengan difabel itu sendiri. Apakah literasi atau pendidikan selama ini yang ada di Indonesia misalnya sudah menaruh perhatian atau merangkul masyarakat penyandang disabilitas? Terus solusi apa yang ditawarkan untuk tulisan tersebut? Misalnya kalian akan membuat aplikasi asistif untuk membantu literasi masyarakat difabel. Tuliskan aplikasi sebagai garis besar atau ide besar, ide umum pada kerangka tulisan yang kalian buat. Lalu kemudian spesifikkan apa yang akan kalian bahas selanjutnya ketika ide aplikasi tersebut muncul. Misalnya aplikasi asistif, kemudian kalian bisa membahas tentang JAWS and NVDA atau aplikasi asistif yang sudah ada selama ini. Lalu cara kerja aplikasi tersebut bagaimana. Nah, kurang lebih itu adalah contoh dari pembuatan kerangka. Kalian bisa melihat lagi pada buku, bisa membaca lagi ketika hal-hal yang tidak jelas. Selanjutnya adalah mengembangkan ide utama. Nah, ide utama atau ide pokok ini sangat penting sekali karena di dalam penulisan karya tulis ilmiah, ide pokok itu akan menjadi center atau pusat seseorang untuk melakukan pembahasan di dalam tulisan itu. Ide utama atau ide pokok disebut juga sebagai thesis statement. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan ide pokok? Kadang-kadang ada loh mahasiswa yang selalu curhat gitu ya kepada dosen misalnya. Saya mau nulis apa ya? Saya susah nih mendapatkan ide pokok.
aduh ide apa yang harus saya tulis, bagaimana cara mendapatkan ide, lalu kalau sudah didapatkan ide tersebut, bagaimana saya menuliskannya di dalam tulisan, bagaimana saya mengembangkan ide tersebut di dalam karya tulis ini. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa kalian praktekkan nanti. Contoh di dalam layar, misalnya judul tulisan iklan skincare. Nah, skincare kan sekarang ini sedang hits gitu ya, sedang marah digandrungi oleh anak muda, lalu kalian tertarik dengan skincare dan iklan tersebut wiraliri di media Indonesia. Lalu kalian punya ide iklan skincare, ada apa ya dengan iklan tersebut? Nah, iklan skincare misalnya itu contoh dari ide besar atau topik besar yang kalian nanti akan kembangkan. Bagaimana mengembangkannya? Kalian harus merumuskan tujuan dulu. Tujuan dari penulisan tentang iklan skincare tersebut. Misalnya, tulisan kalian nanti akan membahas negosiasi standar kecantikan yang terrefleksi pada iklan produk kecantikan yang diiklankan pada media Indonesia. Itu salah satu tujuannya. Ketika kalian sudah menetapkan satu tujuan, maka yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah membuat kalimat pokok. Harus kalian ketahui bahwa kalimat pokok dan kalimat fakta itu berbeda. Saya akan berikan contoh kalimat fakta dan kalimat pokok ya, atau thesis statement. Kalimat fakta misalnya, iklan produk skincare memperlihatkan kulit yang putih setelah pemakaian produk. Jadi ketika produk itu diiklankan, lalu model dari iklan tersebut mengaplikasikan produk kecantikan tersebut, lalu kemudian kulitnya berubah menjadi cerah, berubah menjadi putih. Nah, itu adalah fakta visual yang ditampilkan oleh iklan tersebut. Kalian akan kembangkan ide-ide tersebut, mulai dari judul, mulai dari tujuan, lalu kemudian fakta, ke dalam thesis statement atau kalimat pokok. Misalnya gini, standar kecantikan pada era digital menempatkan kulit sebagai alat negosiasi visual dalam kontestasi industri yang berorientasi pada keuntungan. Otomatis perusahaan yang mengiklankan produknya akan berorientasi pada keuntungan. Iklan tujuannya untuk apa sih? Agar produknya dikenal. Kalau produknya sudah dikenal, tentu akan meningkatkan penjualan. Nah, itu yang disebut dengan orientasi pada profit. Kalian formulasikan fakta-fakta itu ke dalam kalimat pokok. Kalimat pokok mencerminkan tension atau ketegangan atau statement yang menggugah dan menginspirasi serta menimbulkan polemik untuk dibahas. Gitu. Kemudian kalimat pokok ini kalian nanti uraikan di dalam body of your writing, dalam pokok-pokok paragraf dalam tulisan ilmiah kalian. Setelah menyusun kerangka tulisan, membuat kalimat pokok dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan, yang selanjutnya adalah menyusun draft. Draft ini sangat penting sekali di dalam draft. Yang harus kalian lakukan adalah membuat paragraf. Ingat ya, setiap paragraf itu terdiri dari satu kalimat pokok, lalu kemudian didukung oleh kalimat pendukung atau supporting argument kalau di dalam bahasa Inggris. Setelah menyusun draft, paragraf kalian sudah disusun dengan baik, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah merevisi draft. Karena tidak mungkin seorang penulis itu mampu menyelesaikan proses menulis dalam satu kali waktu atau dalam satu waktu duduk. Satu kali duduk, tulisan selesai, itu tidak mungkin, perlu dilakukan pembacaan ulang. Pembacaan ulang nanti akan melibatkan proses revisi dan juga proses penyuntingan dan proofreading. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Untuk meminimalisir kesalahan, misalnya kesalahan ketik, kesalahan penulisan kalimat, kemudian kesalahan gagasan yang tidak kohesi dan tidak koheren, dan lain sebagainya. Yang paling penting dari proses menyunting atau proofreading adalah memperhatikan struktur kalimat. Biasanya mahasiswa itu tidak mencek kembali struktur kalimat yang dibuatnya. Ada kalimat yang utuh, ada kalimat yang tidak utuh atau fragmen. Apa bedanya kalimat utuh dan fragmen? Kalimat utuh itu adalah kalimat yang secara utuh menampilkan gagasan atau menyajikan gagasan secara utuh, tidak terpotong. Sedangkan fragmen, potongan dari kalimat, atau bisa juga disebut sebagai kalimat yang tidak lengkap atau potongan saja, misalnya hanya berupa prasa atau hanya berupa kata saja, di mana fragmen tersebut tidak mampu mewakili untuk merepresentasikan gagasan penulis. Oleh karenanya
dalam menyunting dan proofreading, kalian harus memperhatikan struktur kalimat selain memperhatikan writing mechanic yang lain. Contoh dari kalimat utuh adalah seperti ini yang bisa kalian lihat di layar, dan juga ada contoh fragmennya juga bisa kalian lihat di layar. Mari kita bahas contoh kalimat utuh dan fragmennya. Misalnya nih, kalimat utuh di dalam layar. Walaupun penelitian membuktikan merokok menimbulkan efek buruk bagi kesehatan, banyak orang yang masih merokok hingga saat ini. Idenya clear, komplit. Penulis menjelaskan bahwa hasil dari penelitian rokok itu efeknya sangat buruk untuk kesehatan. Tapi fakta yang lainnya, banyak kok orang yang masih merokok. Itu adalah gagasan. Jadi ada gagasan yang komplit yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Contoh dari fragmen adalah misalnya untuk kesehatan. Titik. Ketika seorang penulis hanya menuliskan untuk kesehatan, maka tidak bisa disebut sebagai kalimat utuh atau kalimat lengkap. Karena tidak ada subjek. Lalu kemudian misalnya lagi nih, contoh fragmen ya, merokok efek buruk bagi kesehatan. Merokok efek buruk. Apakah merokoknya itu yang efek buruk bagi kesehatan? Atau aktivitas dari merokoknya itu yang menimbulkan efek buruk bagi kesehatan? Dari sini juga tidak jelas. Terus berikutnya lagi, contoh fragmen adalah walaupun. Titik. Ketika penulis hanya mengucapkan walaupun, tidak ada kejelasan informasi sebenarnya penulis ingin mengatakan apa. Nah, di sini kata walaupun bisa disebut sebagai fragmen karena tidak ada subjek sama sekali, kemudian juga tidak ada kata kerja. Jadi kalimatnya tidak utuh atau hanya berupa potongan. Maka secara garis besar, kalian harus memperhatikan di dalam proses menyunting dan proofreading selain writing mechanics, yaitu struktur kalimat, apakah kalimat kalian itu sudah utuh, mencerminkan gagasan yang utuh, atau hanya berupa fragmen atau potongan saja. Nah, demikian video hari ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.